Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Mahfud di channel YouTube Khairul Mahfud Official. Alhamdulillah, ini YouTube saya termasuk ingin saya manfaatkan untuk mengapresiasi karya buku sahabat dan senior-senior saya. Pada hari ini saya ingin mereview atau mempromosikan ya buku sahabat saya yang namanya di sini. Nah, M. Arfan Muammar. Nah, ini buku barunya terkait dengan tulis menulis. Ini diberi judul Be a Writer. Wah, dalam bahasa Inggris ini ya. Ini penulisnya luar biasa. Memilih kata dalam bahasa Inggris ini ya. Nah, supaya penulisnya dan pembacanya tambah semangat menjadi penulis. Saya kira hari ini saya mau mengapresiasi ya, luar biasa ini hadiah buku yang diberikan pada saya. Nah, saya bingung mau membalas apa ya kira-kira yang terbaik. Nah, saya mikir ya dibikin video aja ya. Nah, ini saya kira nanti akan tambah bermanfaat daripada saya ngasih juga buku ya, meskipun saya juga nulis buku. Nah, oke, sahabat-sahabat YouTube. Nah, ini saya baca bukunya ini sambil nunggu buka puasa ya, ngabuburit di bawah pohon ya. Kita dapat oksigen, juga dapat ilmu dari bukunya Kak Arfan ini ya, namanya Be a Writer ya, judul bukunya ini. Sebetulnya saya dapat banyak hadiah buku-buku, semoga saya juga bisa mereview nanti. Nah, ini beberapa yang baru datang hari ini. Tadi baru dapat kiriman dari penulis muda berbakat Mas Danuroin, Cermin Kehidupan, judul bukunya. Insya Allah akan saya buat review juga. Semoga ya diperkenankan, diridhoi Allah. Kapan-kapan ini saya akan review dulu yang memberi duluan ya, ngantri insya Allah. Nah, ini beberapa dapat hadiah saya dari Jakarta. Ini juga saya dapat dari Amerika langsung ya, dari Profesor Muhammad Ali, dikirim dari Amerika langsung ke Indonesia. Nah, salah satunya yang ini nanti saya akan coba bahas itu terkait dengan histori Islam in Amerika. Nah, tapi hari ini spesial ya, saya mau membahas dulu miliknya sahabat saya ini ya, dari Gresik, namanya M. Arfan Muammar ya. Dari covernya luar biasa ya, merah menyala, ada pena ya. Judulnya coba, ini ada sisipan panduan praktis menjadi penulis eksis, luar biasa. Ini ada prolognya dari Dr. Ainun Naim, dosen YIN Tulungagung. Nah, ini saya juga kenal beliau. Kemudian epilognya Dr. Muhammad Khairi ya, ini penulis buku sekaligus dosen UNESA. Nah, saya juga kenal beliau, luar biasa. Ini terus di belakang covernya ini, nah ini ada juga yang memberikan endorsement Mas Haidar Musafa. Nah, ini kemudian almarhum Dr. HM Taufiki ya, baru saja beliau meninggal ya. Kita doakan Al-Fatihah, semoga beliau husnul khatimah. Luar biasa ya. Kembali ke buku ini ya, subhanallah, ini buku yang saya kira boleh dikata master untuk karyanya M. Arfan Muammar. Nah, termasuk bestseller ini, saya lihat di Facebooknya banyak di like ya, banyak diikuti. Saya kira dengan saya ikut membedah ini tambah
tambah laris manis seperti kacang goreng ya. Luar biasa. Siapa yang tidak kenal M. Arfan Muammar ya, saya kira sudah banyak lah yang tahu ya Facebooknya, karyanya. Ini coba bagi Anda yang masih penasaran, saya ingin memperkenalkan lagi ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Yang saya ingin sampaikan di sini, Mas Arfan ini adalah termasuk alumni Gontor Ponorogo ya. Saya kira ini sangat santri ya, termasuk santri ya, bukan abangan seperti cover bukunya ini ya, tapi beliau benar-benar santri ya. Coba kita lihat di sini biodatanya ya, ini biodatanya, bisa dilihat, bisa dicek. Nah, biodatanya. Nah, ini beliau luar biasa, masih muda, kelahiran tahun 1984 ya maksudnya. Tapi ini menginspirasi, masih muda, sangat produktif ya. Buku-bukunya ya hanya buku, bahkan juga sekarang nulis Scopus ya, jurnal internasional. Nah, ini saya kira termasuk alumni Gontor yang luar biasa, ngikuti jejak-jejak para pendahulunya yang luar biasa produktif, seperti Nur Khalis Majid ya, profesor, kemudian Pak Amin Abdullah ya, kemudian ada lagi Pak Komarudin Hidayat. Wah, banyak sekali lah alumni Gontor yang luar biasa membanggakan, termasuk Profesor Din Samsudin. Nah, semuanya saya kira banyak sekali alumni Gontor yang produktif menulis buku ya, termasuk Mas Arfan Muammar ini selama 10 tahun belajar di Gontor ya, termasuk kuliahnya S1 di Gontor ya, luar biasa. Paling tidak ini bisa terinspirasi oleh senior-seniornya. Nah, kita bisa mengambil inspirasi juga. Mas Arfan Muammar ini ya, orangnya kalem ya, orangnya kalem, santun ya, tapi produktifnya minta ampun ya, nulisnya pantang menyerah ya, luar biasa produktif, terus menulis ya, kemanapun pergi menulis. Nah, itu semua dicatat di dalam buku ini. Nah, buku ini tadi saya lihat-lihat lagi sebelum ini ya, mengupas di video ini. Ini ada 4 bagian penting ya, bisa dilihat di ini daftar isinya. Bagian pertama itu tentang motivasi menulis, yang intinya saya kira menulis itu butuh motivasi diri, baik internal maupun eksternal. Yang bagian kedua itu strategi menulis. Nah, bagi Anda yang mau bisa menjadi penulis hebat seperti banyak penulis Indonesia ini, silahkan banyak belajar termasuk dari buku ini. Ini buku ketiga, ini bagian ketiga maksud saya, ini mengedit naskah. Kemudian bagian 4 menerbitkan naskah. Nah, intinya yang paling menarik saya kira di bagian-bagian dalam bukunya Mas Arfan Muammar ini saya kira banyak gambar-gambarnya juga ya. Jadi tidak monoton kayak buku-buku pada umumnya. Nah, ini membuat kita nggak bosen. Dari bahasa yang dipilih juga sangat mengalir ya, enak, mudah. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Terus juga ada semacam ringkasan inti poin dari bahasan itu, kemudian diambil inspirasinya yang paling penting. Nah, Anda yang sudah punya silakan dibaca. Yang lebih penting lagi, langsung diikuti panduan ini, Anda langsung nulis. Contohnya yang paling jelas ya, ini saya lihat
di bab terakhir dulu ya, bab terakhir. Ya, saya bahasnya di bab terakhir dulu, bukan di bab pertama. Saya balik ya lah. Bab terakhir ini bagaimana cara kita untuk menulis itu langsung diterbitkan di media sosial dulu. Nah, seperti sejarah lahirnya buku ini saya lihat tadi, ternyata ini asbabul kitab ya, atau sebab-sebab munculnya atau terbitnya buku ini atau kitab ini adalah dari tulisan-tulisan yang diterbitkan terlebih dahulu di media sosial Facebook ya, terutama ya, paling banyak itu. Nah, setelah sekian lama menulis catatan-catatan di Facebook itu atau di media sosial, kemudian dikumpulkan jadi satu, jadilah buku ini. Nah, Be a Writer. Nah, memang catatan-catatan di Facebooknya itu fokus terkait dengan tulis menulis. Jadi artinya apa? Kita bisa belajar dari bukunya Mas Arfan Muammar ini. Ya, beliau sudah doktor loh ya, masih muda. Saya panggil Mas ya, biar selalu muda seperti kita semuanya ya, inginnya selalu muda. Ya, alhamdulillah. Beliau ini gitu, setiap hari istiqomah nulis, fokus tentang apa? Tentang cara menulis berdasarkan pengalamannya. Nah, oleh karena itu silakan Anda termasuk saya sendiri juga ya. Ini lagi di bulan suci Ramadan, mencoba istiqomah nulis tiap hari satu tulisan, one day, one artikel atau one ini catatan ya, note seperti itu. Silahkan Anda semuanya bisa saling belajar, termasuk melalui buku ini. Nah, saya juga belajar sama Mas Arfan Muammar ini ya, terutama melalui buku ini, buku barunya. Ternyata bisa gitu loh. Nah, luar biasa ya. Kita harus mengikuti orang-orang di sekitar kita. Nah, saya kira Mas Arfan juga terinspirasi dari penulis-penulis sebelumnya ya, termasuk Pak Ainun Naim ini ya, Pak Ainun Naim, Pak Muhammad Khairi ya, kemudian diminta untuk jadi prolog dan epilog. Nah, beliau sama-sama dalam satu wadah organisasi Sahabat Pena Kita. Wah, ini komunitas yang diketuai oleh Mas Arfan ya. Ini coba bisa dilihat buku-buku yang ada ini, termasuk bukunya Pak Ainun Naim ada di sini ya. Saya sudah diberi hadiah juga. Nah, ini hari ini itu yang paling penting. Jadi memulai dari yang akhir. Yang akhir itu apa? Mengirim catatan kita seadanya, dikirim ke media sosial Facebook. Nah, setelah itu kalau mau dicetak jadi buku itu nanti diedit ulang, nah yang penting diterbitkan dulu di Facebook. Nah, nanti kan dapat like ya, dapat apa ini, komentar. Nah, itu kita tambah semangat biasanya. Nah, saya kira saya memberikan apresiasi terhadap bukunya Mas Arfan Muammar ini ya. Ini perlu dicontoh oleh siapa saja. Terus kita juga bisa lihat bagian yang sangat luar biasa penting di sini adalah ini bagian pertama. Ya, bagian pertama yang tadi yang ingin juga saya sampaikan terkait khususnya apa? Untuk supaya terus menulis ya, di bagian pertama terkait dengan motivasi menulis ini kita perlu menulis dari sudut pandang kita sendiri, dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang paling mudah untuk kita tulis. Jangan memulai dari yang sulit. Nah, biasanya kalau memulai dari yang sulit itu bikin kita malah nggak bisa lancar. Nah, ini diungkap dalam bukunya Mas Arfan Muammar ini ya. Nah, ini diceritakan begitu. Jadi banyak permasalahan dalam memulai menulis sebuah catatan. Nah, solusinya saya kira saya setuju. Jadi menulis dari sudut pandang yang berbeda.
Terus lagi waktu menulis itu pede aja. Nah, ini disampaikan di sini. Nah, pede aja. Nah, saya kira bagus juga. Ya, kita jangan pesimis dulu, tapi pede aja. Ya, tentu yang tidak boleh terlalu pede juga ya. Yang penting sewajarnya, secukupnya. Nah, bagian yang kedua itu strategi menulis. Nah, ini Mas Arfan ini karena banyak pengalaman, jadi sudah merumuskan strategi-strategi yang taktis ya. Dimanapun berada, ini contohnya ya. Itu gimana kita harus menulis. Jadi, seperti ini ya, membaca ngemil versus menulis ngemil. Nah, biasanya orang itu ngemil itu waktu baca lah, ini menulis itu ya boleh sambil ngemil. Intinya enjoy gitu loh, supaya kita semangat ya. Coba kalau kita nulis dalam kondisi lapar, nah itu bisa saja hasilnya ya biasa-biasa juga. Oleh karena itu mari ya, kita bikin strategi sendiri yang intinya belajar dari bukunya Mas Arfan ini ya. Kita harus menciptakan enjoy, menciptakan suasana yang mood. Nah, caranya mungkin dengan ngemil ya, atau bahasanya sekarang menulis bisa dengan rebahan gitu kan. Wah ya, yang penting jangan sampai kemudian ketiduran jadi nggak nulis. Nah, berikutnya lagi yang nggak kalah pentingnya, strategi meluangkan waktu ya. Biasanya orang menulis itu kalau lagi sibuk-sibuk biasanya males, alasannya nggak ada waktu. Nah, akhirnya bingung mencari waktu luang. Nah, padahal penting untuk cepat menerbitkan karya itu harus meluangkan waktu untuk menulis. Nah, entah mau tidur atau bangun tidur, siang hari atau pagi hari, nah terserah. Nah, ini dari bukunya Mas Arfan ini sepertinya lebih banyak ditulis malam hari ketimbang siang hari ya. Nah, tapi intinya meluangkan waktu luar biasa ya. Yang terakhir bagian ketiga ini mengedit naskah. Jadi sebelum diterbitkan di media sosial, apalagi jadikan buku, itu sang penulis sendiri, kita semua ini harus juga pandai-pandai untuk mengedit ya, bagaimana memilih judul ya, kemudian mengawali dalam latar belakangnya atau introduction sehingga bikin orang tertarik. Nah, ini luar biasa mungkin ya, kita diajari di sini, ditunjukkan luar biasa. Saya kira Anda yang belum punya buku ini silahkan ke toko buku terdekat ya, silahkan dicari. Sekali lagi, saya tidak disuruh mempromosikan buku ini, tapi ini inisiatif saya karena saya dapat hadiah. Nah, jadi saya sebagai sahabat yang baik ya, atau berusaha menjadi sahabat yang baik, saya ikut mengapresiasi dengan bikin video ini ya, dengan harapan yang menulis tambah semangat ya untuk menulis lagi, publikasikan buku lagi sehingga kita bisa membaca lagi. Nah, bagi pembaca atau pemirsa yang belum punya buku, supaya ya bisa memiliki, entah pesan langsung ke penulisnya atau cari ke toko buku terdekat. Nah, saya sendiri cuma dikasih satu ini, jadi ini buat saya gitu kan. Nah, kalau pembaca mau dapat ya silahkan cari ke toko buku yang terdekat. Infonya, buku ini kemarin juga disumbangkan ke perpustakaan kampus UINSA, kampus Pasca Sarjana. Kebetulan saya ikut mengkoordinir, jadi ini bisa dibaca di perpustakaan bagi Anda yang nanti mengunjungi perpustakaan ya. Tapi di zaman pandemi corona ini tentu banyak perpustakaan atau kampus-kampus yang tutup ya. Jadi
lebih baik miliki bukunya sendiri ya, kemudian dibaca sendiri. Itu saja saya kira apa yang bisa saya ulas dari bukunya Mas Arfan Muammar ya, doktor ini calon profesor. Semoga lahir lagi karya-karya berikutnya ya, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Demikian dari saya, Khairul Mahfud, sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Mas Arfan Muammar yang memberikan buku pada saya ini ya, sangat bermanfaat ya. Paling enggak dengan bisa saya juga bikin video ini untuk menginspirasi YouTuber di Indonesia atau sahabat-sahabat saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.